yang berkesempatan menjadi tamu Allah yang kami muliakan. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari bersyukur kita kembali kepada Allah dengan selalu mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin sidang jamaah salat zuhur rahimakumullah. Tak terasa kita sudah berada di akhir-akhir hari di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita mengerjakan amal soleh, maka amal soleh itu bernilai ibadah yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal ibadah itu mengalahkan amal ibadah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali andai kata orang yang berjihad itu mati syahid, mati di medan peperangan. Ini berdasarkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin amalus salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamin ashr." Kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dikerjakan, yang dilakukan 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Hari ini kita sudah berada di tanggal 9 Zulhijjah, berarti tinggal 1 hari saja lagi. 10 hari awal bulan Zulhijjah, amalan yang kita kerjakan melebihi amalan daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Rasulullah ditanya oleh sahabat, walal jihadu fi sabilillah, wahai Rasulullah, apakah amalan 10 awal bulan Zulhijjah itu mengalahkan amalan jihad di jalan Allah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya. Walal jihadu fi sabilillah mengalahkan amalan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, illa," kata Rasulullah, "kecuali orang yang ketika pergi dari rumahnya berjihad di medan perang melawan musuh-musuh Allah, maka mati dia, barulah amalan jihad itu mengalahkan dari amalan 10 hari di awal bulan Zulhijjah." Inilah luar biasanya faedah amalan 10 hari di bulan Zulhijjah. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, salah satu amalan yang sangat luar biasa itu adalah hari ini. Ketika umat Islam hari ini melaksanakan wukuf di Padang Arafah di tanggal 9 Zulhijjah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang di luar dari tanah haram mereka mengerjakan puasa Arafah. Di hari ini adalah hari Arafah. Nabi menyuruh kita berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah karena adalah hari yang amat mulia. Maka siapa yang berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah, balasannya kata Rasulullah adalah ampunan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Hadis ini datang dari Qatadah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siyamul Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffirah sanah allati qabla sanah."
orang yang mengerjakan puasa di tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, maka balasan pahalanya kata Rasulullah, diampunkan dosanya tahun lalu dan 1 tahun yang akan datang. Begitu besarnya pahala bagi orang yang mengerjakan puasa di tanggal 9 Zulhijjah. Kalau ditanya kepada hati nurani kita hari ini, adakah di antara kita yang hadir ini yang tak punya dosa? Nah, coba tunjuk tangan. Termasuk Pak Imam dan Ustadz pasti punya dosa. Karena Nabi yang mengatakan, kullu bani Adam khata', setiap anak cucu Adam punya salah. Siapapun kita pasti punya salah. Nabi Adam alaihissalam saja ketika disuruh oleh Allah, jangan engkau dekati buah kuldi ini dam, kau akan kekal di surga ini dam. Tapi apa yang terjadi? Nabi Adam memakan buah kuldi. Satu kesalahan Nabi Adam, Allah keluarkan dia dari surga. 40 tahun lamanya beliau merasakan balasan daripada kesalahannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu dosa Nabi Adam. Bagaimana dengan dosa kita hari ini? Berapa tahun kita hidup di dunia ini? 60 tahun, 70 tahun, 40 tahun. Mungkin kalau kita hitung, tak terhitung berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan. Tapi Allah berjanji, siapa yang mengerjakan amal soleh 10 hari di bulan Zulhijjah, salah satunya adalah di tanggal 9 Zulhijjah puasa Arafah, ahtasibu 'ala Allah ayyukaffirah sanah allati qabla sanah. Kata Rasulullah, Allah ampunkan dosanya 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan ini kita dapatkan dan Allah ampunkan dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian besok adalah hari terakhir amal soleh di awal bulan Zulhijjah itu. Yang tadi kata Nabi tadi, amalan yang mengalahkan daripada amalan berjihad di jalan Allah. Apa dia? Tanggal 10 Zulhijjah. Apa yang ada di tanggal 10 Zulhijjah? Bagi orang yang menunaikan ibadah haji, mereka melaksanakan jumrah, melontar jumrah Aqabah, jumrah ula dan wusta. Sedangkan kita di luar dari tanah haram diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih hewan kurban dan juga melaksanakan solat hari raya Idul Adha. Kita tak panjang lebar, kita ambil satu saja agar dapat pula kita petik dari apa yang disampaikan ini. Maka kita harus tahu, ketika besok kita melaksanakan hari raya Idul Adha, ada sunnah-sunnah yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sunnah yang kita ikuti, insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sunnah ketika kita melaksanakan solat hari raya Idul Adha? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau hendaklah mengawalinya dengan melaksanakan mandi. Jadi besok bangun tidur, mandi sebelum pergi ke tanah lapang atau sebelum pergi ke masjid. Atau kalau memang kita tidak bisa melaksanakannya di lapangan dan di masjid karena sekarang sedang COVID-19, maka kita kerjakan di rumah kita. Walaupun di rumah tetap mandi. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa besok yang mengerjakan sunnah ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu ketika seseorang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang mandi sunnah Idul Adha ini, Idul Fitri dan Idul Adha. Apa kata laki-laki tadi? Sa'ala rajulun aliyan anil ghusla. Bertanya seorang laki-laki kepada Ali tentang mandi.
Nama laki-laki ini tidak disebutkan. Begitulah orang-orang terdahulu. Kalau ada orang yang bertanya, kalau ada orang yang berbeda pendapat dengan orang lain, namanya tak perlu diumbar-umbar. Kalau orang sekarang bilang menjaga kode etik dan jurnalistik, jadi nama orang itu tidak disebutkan. Apa yang dikatakannya? Wahai Ali, qal iktasilu kulla yaumin in syi'ta. Ali berkata, seketika orang itu berkata, wahai Ali, bagaimana sesungguhnya engkau mandi? Maka Ali menjawab, mandilah setiap hari jika kamu sanggup. Maknanya Ali berkata kepada laki-laki tadi, kalau masalah mandi ini terserah sajalah, kapan saja mau mandi, mandilah. Ternyata yang ditanya oleh laki-laki itu bukan mandi yang selama ini kita kerjakan. Lalu dia berkata, faqal, bahwa laki-laki tadi kembali berkata, la al-ghusla alladhi huwa ghus. Aku bertanya Ali, mandi yang sebenar-benarnya mandi, mandi yang sebenar-benarnya dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab oleh Ali, qal yaumul jum'ah wa yaumul arafah wa yaumun nahar wa yaumul fitri. Mandi yang diajarkan oleh Nabi, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mandi ketika berangkat melaksanakan ibadah Jumat. Jadi kalau laki-laki mau berangkat ibadah Jumat, disunnahkan oleh Nabi mandi dulu. Maka siapa yang mengerjakan sunnah ini berpahala di sisi Allah. Yang kedua, mandi pada saat hari Arafah. Makanya orang yang menunaikan ibadah haji, ketika dia akan wukuf di padang Arafah, disunnahkan juga dia mandi sunnah. Begitu pula orang yang hari ini ketika dia berada di hari raya Idul Fitri mau melaksanakan solat, begitu pula hari raya Idul Adha mau mengerjakan ibadah solat. Kata Ali tadi, inilah mandi yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi besok malam ini persiapkanlah diri. Besok bangun jangan langsung pergi solat, mandilah dulu. Ini mungkin kena begadang malam, terlambat bangun, orang dah mulai mau solat, tak pakai mandi dia, rugi kita, tak dapat sunnahnya. Ini yang pertama, sunnah melaksanakan amal ibadah sebelum melaksanakan solat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, kata Rasulullah bahwa disunnahkan orang untuk berpakaian yang bagus, berpakaian yang indah, dan memakai wangi-wangian. Nah, jadi mulai sekarang ni pilihlah baju yang terbaik yang kita miliki, bukan pula mewah di sini dah, yang terbaik. Diusahakan adalah warna putih, karena Nabi suka dengan orang yang berpakaian putih ketika beramal ibadah. Maka perintah ini bukan hanya perintah Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan kepada kita. Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 31, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, khuzu zinatakum inda kullil masjid, pakailah pakaian kamu yang terbaik setiap kali kamu datang ke masjid, setiap kali kamu melaksanakan amal ibadah solat. Ini yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Innallah, sesungguhnya Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi besok orang yang datang menunaikan ibadah solat menuju kepada Allah, hendaklah dia berpakaian yang bagus. Malam ni pilihlah pakaian yang bagus yang mana. Dia tak perlu mewah, yang penting bagus. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, namun ada adab-adab berpakaian ketika mau melaksanakan ibadah solat.
Apa dia? Salah satunya jangan sampai ada kita berpakaian orang lain terganggu di belakang kita. Contohnya ada merek di belakang. Ini pergi melaksanakan ibadah solat, dipakai baju panitia kurban. Orang yang di belakang membaca itu aja kerjanya itu. Allahu Akbar, panitia kurban masjid. Kan? Nanti dipakai selesai solat. Waktu solat jangan pakai merek di belakang, tak khusyuk orang solat. Termasuk ketika hari ini kita mungkin suka pakai kain sarung, tolong merek yang ada di kain sarung itu pindahkan ke depan, jangan taruh di belakang. Gara-gara kita orang lain tak khusyuk solat. Allahu Akbar, gajah duduk merek sarung apa orang. Sebelah situ gajah melala, kan tak khusyuk orang tu. Allah katakan, khuzu zinatakum inda kullil masjid. Pakailah pakaian kamu yang terbaik setiap kali kamu melaksanakan ibadah solat. Makna yang terbaik itu jangan pula kita mengganggu orang dalam beribadah. Dengan apa? Dengan adanya sesuatu yang ada pada diri kita mengakibatkan orang lain tak khusyuk. Ini adab dalam berpakaian. Maka orang yang hari itu melaksanakan ibadah kepada Allah, dia kerjakan dengan memakai pakaian yang baik. Kata Allah, itulah amalan yang soleh yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sunnah ketika hari raya Idul Adha besok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu menahan dirimu dari makan dan minum sampai engkau selesai melaksanakan salat Idul Adha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'am. Aku tidak keluar dari rumahku mengerjakan solat Idul Fitri melainkan aku makan terlebih dahulu, kata Rasulullah. Wa yauman nahar la ya'kula hatta yarji'. Sedangkan hari raya Idul Adha aku tidak makan sedikit pun, tidak minum sedikit pun sampai aku selesai menyembelih hewan kurban. Ini perlu kita ambil pelajaran. Jadi besok ketika mau pergi melaksanakan ibadah solat Idul Adha, tahan diri dulu, puasa dulu sampai waktu selesai orang melaksanakan khutbah Idul Adha. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Yang keempat, sunnah Rasulullah adalah memperbanyak takbir. Mulai nanti maghrib bertakbirlah kita, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, karena tidak ada yang paling besar di dunia ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menggema suara takbir sampai kepada ras Allah. Ini bentuk bagaimana seorang umat memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah, setelah kita agungkan Allah, kita minta ampunan di sisi Allah, termasuk nanti malam kita sama-sama berdoa minta kepada Allah agar virus Covid ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan bagi kita hari ini tidak memuja dan memuji Allah, tidak membesarkan dan mengagungkan Allah, karena memang manusia adalah makhluk yang terbatas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Empat hal ini kalau kita kerjakan, maka insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, inilah faedah-faedah
pelaksanaan ibadah selama 10 hari di bulan Zulhijjah, dan salah satunya adalah pelaksanaan hari raya Idul Adha. Mari sama-sama kita bersemangat untuk melaksanakannya. Mudah-mudahan Allah berikan pahala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allah